Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaputra Rizky Fernando. Saya berasal dari kelas 4A semester 4. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas semester pada mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampunya Bu Hilma. Baik, pada soal-soalnya saya akan menjawabnya dengan terperinci. Pada soal pertama adalah pengertian fikih muamalah. Fikih muamalah adalah fikih yang berhubungan dengan manusia itu tersendiri, baik itu berupa transaksi antara manusia. Jadi muamalah dan fikih muamalah itu adalah hubungan antara manusia yang melakukan transaksi ataupun sesama manusia yang telah disyariatkan sesuai dengan syariat Islam, yang dimana syariat itu bersumber dari Al-Quran dan hadis secara terperinci. Fikih muamalah ini berhubungan dengan harta, hubungan sosial yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat. Manfaat untuk soal nomor 2 adalah manfaat dari fikih muamalah. Manfaat dari fikih muamalah tersebut adalah kita sudah sadari bahwasanya fikih itu berarti adalah sama dengan hukum. Jadi ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil jika kita mempelajari fikih. Yang pertama itu adalah memudahkan kita untuk mengetahui suatu hukum tanpa harus menghafal masalah itu satu persatu. Dan apabila ada permasalahan kontemporer atau yang baru, kita lebih mudah untuk menentukan hukum dari permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah untuk mengetahui keindahan Islam. Dan pada masalah fikih muamalah itu adalah fikih yang berhubungan dengan jual beli, sehingga memudahkan seorang mukmin untuk menetapkan hukum dalam berniaga dan sesuai dengan syariat Islam. Untuk soal nomor 3 itu membahas tentang harta. Jadi harta dalam bahasa Arab itu berarti mal, yang mana secara istilah adalah harta itu adalah sesuatu hal yang dimanfaatkan atau yang diinginkan oleh manusia, baik untuk disimpan ataupun untuk digunakan. Jadi dalam pembahasan harta ini, harta terbagi menjadi dua, yaitu aniyah dan urf. Harta yang aniyah itu adalah harta yang berbentuk nyata, sedangkan yang urf itu adalah harta yang diakui oleh semua orang, itu tuh adalah harta sejenis harta gitu. Dalam menjaga kemaslahatan harta ini ada beberapa poin, yaitu bisa dilihat dari manfaat dan tujuan, serta bisa dilihat dari ijma'iyahnya. Setelah itu fardiyahnya. Baik, untuk soal nomor 4 itu berhubungan langsung dengan harta ini, terus tujuan harta dan tingkatan harta ini gitu. Kedudukan harta maksudnya, bahwasanya dalam Islam kedudukan harta itu adalah titipan yang Allah berikan kepada umat muslim. Apa tujuan titipan itu diberikan? Yaitu adalah untuk memudahkan seorang manusia itu hidup di dunia ini untuk mencari ridhonya Allah. Seharusnya seorang mukmin yang dititipkan harta yang banyak itu memanfaatkan hartanya itu untuk di jalan Allah gitu. Jadi tujuan harta itu Allah titipkan kepada seorang mukmin, yaitu untuk menyambung kemaslahatan dalam hidupnya dan untuk ikut dalam jalannya hidup ini gitu. Baik, soal yang nomor 5 yaitu adalah tentang riba dan hukum jual beli. Kalau dalam fikihnya, riba itu adalah suatu perbuatan yang haram, keji, lagi juga mungkar. Sedangkan dalam
jual beli itu adalah sesuatu hal yang dibolehkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 257 bahwasanya di situ faedahnya Allah akan memasukkan orang yang mendatangkan kembali hukum konsep riba ini. Barang siapa yang mendatangkan kembali riba, maka Allah tetapkanlah dia di neraka dengan kekal di dalam neraka. Namun dalam kaitannya, apabila orang itu hanya ikut berpartisipasi dalam melakukan transaksi riba ini, maka dia akan tetap masuk neraka, namun dia tidak kekal di dalamnya gitu. Dan Allah mensyariatkan jual beli, tujuannya itu adalah untuk menjaga kemaslahatan umat, untuk menjaga silaturahmi, dan untuk menjaga kehormatan, serta tidak mengambil kemudahan dalam berniaga. Tidak ada kecurangan atau kerugian yang dialami gitu. Riba tersendiri itu adalah seperti konsepnya adalah apabila kita membeli sesuatu barang, maka barang itu ada kelebihan pembayaran apabila melakukan penyicilan, atau enggak kayak meminjam uang, namun pada saat pembayaran uang itu lebih dibayarkan, seperti pinjaman 100.000 dibayarkan 110.000 gitu. Dan untuk masalah yang terakhir itu adalah tentang contoh dari muamalah tersebut. Baik, pada poin nomor 6 ini, contoh dari muamalah itu adalah seperti jasa, jual beli, setelah itu pernikahan, sewa menyewa. Dan konsep muamalah ini diatur dalam Islam itu ada dalam 4 poin. Yang pertama itu adalah fikih muamalah tentang jihad, kedua itu adalah fikih muamalah tentang keluarga, setelah itu hukum fikih muamalah tentang perdata, dan yang terakhir itu adalah fikih muamalah dalam konsep pidana gitu. Baik, itu adalah jawaban dari saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar fikih muamalah pada soal ujian mid semester. Mohon maaf apabila ada kekurangan saya dalam penyampaian. Mungkin saya masih belajar. Saya akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih karena telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.